Halo semuanya, selamat datang di acara Wasiat Kesehatan 10 menit. Saya Dr. Juwita. Dan saya Dr. Wahyu. Pada episode Wasit kali ini, kita akan bahas tentang hipertensi. Si pembunuh diam-diam. Ya, permisi Pak. Ya. Dengan Bapak siapa? Pak Udin. Oh, Ya. ini mau wawancara nih. Ya. Mau ngobrol nih Ngobrol apa? tentang penyakit yang sebenarnya mah udah terkenal ya, penyakit hipertensi. Pak Udin pernah dengar nggak penyakit hipertensi? Belum. Belum pernah. Iya. Kalau istilah awamnya mah penyakit darah tinggi. Oh, Tahu. Iya. Apa tuh yang Pak Udin tahu tentang darah tinggi? Ya. Pusing Pernah dengar? katanya. Adanya gitu ya? Ya, katanya pusing. Pernah dengar gitu ya? Pernah dengar. Berarti yang Bapak tahu tuh kayak keluhannya. Ya, keluarnya nggak tahu, Pak. Pernah nggak di rumah atau lagi di nongkrong di mana atau lagi ngobrol sama tetangga gitu tentang ada si ini ada darah tinggi nih gitu. Kalau pemeriksaan tensi, Pak Udin tahu nggak? Apa Tensi, tekanan darah. Yang di tensi yang dipompa. Oh, yang Nah itu untuk mengukur tekanan. Abi gak pernah, Pak, di situ mah. Pernah Abi. Iya. Pernah Abi di situ mah. Tanya dipompa gitu. Abi gak pernah cina. Cuma darah 80 cina 80. gitu. Terus pernah ada tanya 125 cara normal kan? Itu normal itu, Pak. Normal, 125. Iya. Di bawah 140. Iya. Di keluarga nih, di rumah Bapak nih atau tetangga, Iya. ada nggak orang yang punya darah tinggi? Itu ada banyak. Banyak. Kalau penyakit stroke, tahu nggak Bapak? Penyakit stroke. Terus ini bahasa Sunda kayaknya Pak ya. Boleh Pak, nggak Tapi apa-apa. tidak bisa bahasa Indonesia Bang tak hafal. Lancar. Ya, Stroke. Nah, ada stroke. Stroke terbiasa gerak. Betul, ya. Tiba-tiba lemas sebelah. Iya. Tiba-tiba bibirnya mencong. Iya. Tahu ya? Pernah Tahu. ya, pernah dengar ya? Tahu dengar. Benar. Si Ibu dengan Ibu siapa ini? Iya. Ibu Ida. Iya. Iya. Ibu tahu nggak penyakit darah tinggi? Darah tinggi? Enggak. Nggak tahu. Iya. Pernah dengar iya. Iya. Ada tetangga gitu. Itu gimana tuh? Apakah suka mengeluh apa? Iya, suka pusing dari kepala Katanya gitu gitu. ya. Pas dicek darahnya tinggi terus. Bawahnya kan tegang ya, dia selalu tegang. Kadang-kadang emosian gitu ya. Emosian? Iya. Kalau emosian terus darahnya terus naik ini. Iya. Ya. Enggak, misalnya nih tekanan darahnya ya rendah atau tinggi, tahu nggak Ibu standarnya? Misalnya 120 atau berapa? Normalnya berapa? Ibu tahu nggak tekanan darah tinggi yang normal? Kalau normal itu 120 gitu, 100 gitu ya. 100. Normal. Iya. Tekanan darahnya. Dan iya. Kalau di atas 130-40 itu kebilang darah tinggi kan? Darah tinggi. Iya. Iya. Iya betul ya. Jadi yang normal tuh di bawah 140, di bawah 135. Oke. Tahu nggak bahayanya? Apa ya bahayanya darah tinggi itu? Tahu nggak Ibu? Kalau tahu, setahu saya kalau darah tinggi itu kena jantung ya? Jantung. Iya. Apalagi yang tahu. Kena jantung. Udah gitu aja, kena jantung aja ya. Jantung. Iya. Kalau tentang stroke, penyakit stroke, Ibu tahu nggak penyakit stroke? Stroke ya? Saya Ya sering dengar ya? Sering dengar. sering dengar gitu Iya. stroke ya. Ya. Apa itu
penyakit stroke menurut Ibu? Kalau darahnya terlalu tinggi, ke stroke kan? Oh Bukan, itu bahaya. iya. Iya gitu. Dan kalau terlalu tinggi, maksudnya ke stroke gitu. Betul. Baik Ibu, cukup sekian. Ya, terima kasih banyak informasinya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, ada yang pernah dengar nggak? Ada orang yang kelihatannya sehat-sehat aja, tiba-tiba meninggal karena stroke, serangan jantung, atau gagal ginjal. Padahal sebelumnya orang ini sehat-sehat aja, segar bugar, nggak ada keluhan apa-apa. Nah, benar banget nih dok. Seringkali kita temuin pasien di IGD rumah sakit ataupun puskesmas yang datang dengan kondisi tidak sadarkan diri dok. Waktu kita cek, tensinya ternyata 190/100. Setelah kita CT scan, ternyata ditemuin ada perdarahan di dalam otaknya. Menurut riset kesehatan dasar Indonesia, 1 dari 3 orang Indonesia mengalami darah tinggi. Tapi, cuma sebagian kecil aja yang tahu. Sisanya nggak sadar, karena nggak ada gejalanya sama sekali. Nah, ini nih yang berbahaya. Banyak banget orang Indonesia yang ngerasa nggak ada keluhan, tidak ada penyakit apa-apa, mereka tidak mau datang ke dokter. Sehingga pas datang ke dokter sudah dalam kondisi yang dengan kondisi komplikasi yang berat, seperti gagal ginjal, serangan jantung, dan berbagai macam penyakit lainnya yang tentunya berakibat fatal menyebabkan kematian. Tensi bukan sekedar angka, tensi bisa jadi batas antara hidup dan mati. Dan juga sebagai pengingat bahwa tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah kita di atas nilai normal. Berikut kategori tekanan darah berdasarkan ASC Guideline 2023. Kategori optimal, tekanan darah sistolik kurang dari 120 dan tekanan darah diastolik kurang dari 80. Kategori normal, tekanan darah sistolik 120 sampai 129 dan tekanan darah diastolik 80 sampai 84. Kategori high sampai normal, tekanan darah sistolik 130 sampai 139 dan tekanan darah diastolik 85 sampai 89. Kategori grade 1 hypertension, tekanan darah sistolik 140 sampai 159 dan tekanan darah diastolik 90 sampai 99. Kategori grade 2 hypertension, tekanan darah sistolik 160 sampai 169 dan tekanan darah diastolik 100 sampai 109. Kategori grade 3 hypertension, tekanan darah sistolik 180 dan untuk tekanan diastolik lebih dari 110. Tekanan darah normal yaitu di bawah 140/90. Bila tekanan darah di atas atau sama dengan 140/90, dokter akan mengedukasi perubahan gaya hidup dan pola makan, kemudian diberikan obat-obatan jika diperlukan. Dan juga diedukasi untuk kontrol secara berkala. Saat tekanan darah kita tinggi, pembuluh darah di dalam tubuh menahan beban yang besar setiap detiknya. Analogi yang mudah, coba bayangin pipa adalah pembuluh darah kita yang mengalirkan air dengan tekanan tinggi. Lama-kelamaan, pipa tersebut bisa pecah yang akan menyebabkan stroke perdarahan. Dan bisa juga tekanan tersebut membawa plak kolesterol, kemudian menyumbat pembuluh darah yang lebih kecil. Terjadilah serangan jantung atau sumbatan pembuluh darah di otak yang dinamakan stroke sumbatan atau stroke infark. Pasien dengan hipertensi seringkali mengeluh nyeri kepala, nyeri tengkuk, dada berdebar hingga mimisan, dan juga beragam gejala lainnya. Tapi perlu diingat, kalau misalnya setiap individu itu memiliki gejala yang berbeda-beda. Dan yang paling berbahaya adalah jika hipertensi itu tidak memiliki gejala apapun. Dan inilah yang membuat hipertensi disebut dengan pembunuh diam-diam. Sebagian besar hipertensi disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, kelebihan berat badan, kurangnya aktivitas fisik, terlalu banyak mengkonsumsi garam, kurang istirahat, dan stres juga dapat menyebabkan hipertensi. Batasi konsumsi garam setidaknya 1 sendok teh per hari. Konsumsi makanan isi piringku. Kurangi makanan berlemak. Lebih aktif dengan rutin berolahraga.
Batasi konsumsi kafein, contohnya kopi, teh, dan juga cola. Dan berhenti merokok. Hipertensi, nyawa taruhannya. Ayo, jaga pola hidup sehat dan cek kesehatan berkala. Karena hipertensi, Si pembunuh diam-diam.